Belogori, negerinya para pahlawan. Ada banyak pahlawan yang besar, tapi tidak ada yang sehebat Finis yang dikenal sebagai The Brave Falcon. Bukan karena keberanian, bukan karena ketangkasan, bukan karena kegigihan, kepotong. Tokoh utama kita kecewa ketika asistennya, Melioka, memotong pidato. Ya, diketahui bahwa keduanya sedang menjalankan sebuah misi penting untuk memburu babi. Maksud saya babi beneran, seekor babi ya. Jadi ceritanya babi ini telah meresahkan warga karena mencuri seluruh persediaan makanan. Beberapa waktu kemudian, tibalah mereka dan Melioka segera mengeluarkan teropong agar terlihat keren, tapi menurut Finis itu tidaklah perlu karena tanpa teropong pun babi yang mereka buru sudah terlihat sangat amat jelas. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja serta selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saya akan bercerita yang pastinya tentang sebuah film, dan kali ini berjudul Finis Pervibogatir atau dalam bahasa akamsinya Finis Kesatria Pertama. Sebuah film yang rilis di tahun 2024, disutradarai oleh Dmitry Dyachenko. Tentu dari nama sutradaranya saja teman-teman pasti sudah tahu kalau ini adalah film Ura yang dibintangi oleh Ura, dan Ura. Maka dari itu tidak perlu berlama-lama, segera siapkan kopinya dan kita lanjutkan cerita. Ternyata itu bukanlah babi biasa, tapi babi raksasa. Karena kebetulan si babi lagi tidur, maka Finis pun memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan, namun tak ada satupun yang mempan. Sementara itu, Melioka hanya menonton sambil menikmati makanan seperti orang yang lagi piknik. Penasaran, pria itu pun memutuskan turun tangan dengan menyerang hidung si babi sampai akhirnya. Tidak hanya ukurannya yang luar biasa besar, tapi juga si babi memiliki sayap lebar seperti naga. Babi itu pun segera lepas landas dan untungnya Melioka telah melempar tali sehingga saat babi terbang melayang di udara, Finis menarik kedua sayap makhluk itu dan akhirnya mendarat di pusat kota. Awalnya penduduk kota ketakutan, tapi setelah sadar bahwa Finis yang beraksi, semuanya pun bersorak gembira merayakan kemenangan sang pahlawan. Di saat yang sama, Melioka pun tiba dan bersama-sama mereka memasak babi itu sebagai makanan pesta. Beberapa waktu kemudian, Finis membagikan patung-patung miniatur dirinya beserta tanda tangan. Melioka melihat sekitar dan menyadari seorang gadis bangsawan melirik Finis, jadi dia menyarankan agar Finis memberikan perhatian. Namun jagoan kita menolak karena wanita impiannya haruslah yang lebih cantik dan lebih menantang. Tak lama kemudian, datanglah seorang wanita cantik, tapi bukan idaman Finis, karena wanita yang satu ini adalah Yaga, seorang tabib terkenal. Usianya sudah lebih dari 300 tahun, jadi ya bisa dibilang nenek-nenek yang meremajakan diri dengan apel awet muda. Tujuan Yaga datang adalah untuk menemui Finis, meminta bantuan sang pahlawan untuk memindahkan batu yang menghalangi aliran sungai dan menyebabkan kebun apel Yaga mati. Finis tertawa dan menolak karena tugas itu bisa menurunkan gengsinya sebagai pahlawan nomor 1. Finis pun kemudian menceritakan kisah kepahlawanan melawan raksasa batu, ikan ganas, raksasa pohon, pasukan Mongol, sampai penyihir kegelapan. Semuanya adalah tugas berat dan menegangkan. Yaga pun menjadi kecewa dan kesal, apalagi dengan hinaan Melioka, sehingga menghembuskan bubuk ajaib yang membuat penutup kepala Melioka menjadi hidup.
Perselisihan dengan Yaga membuat Finis gusar. Dia butuh misi baru, misi yang menegangkan dan kalau perlu lebih berbahaya. Melioka sebenarnya memiliki satu quest yang mana juga berhubungan dengan wanita cantik, tapi selama ini dipending karena khawatir akan keselamatan Finis. Pernyataan ini dianggap sebagai suatu penghinaan bagi seorang pahlawan gagah perkasa, sehingga Finis pun mendesak Melioka untuk menjelaskan. Что, усомниться во мне вздумал? Jadi, di luar wilayah Belogori ada sebuah kastil tua dengan menara tinggi yang disebut-sebut sebagai Kastil Angker. Di sana, konon katanya tersembunyilah seorang wanita dengan kecantikan yang tak terlukiskan, tapi kecantikan itu hanya bisa dinikmati sesaat karena kematian segera datang menjemput. Finis tetap pada pendirian, berharap bisa menemukan cinta sejatinya, sehingga bersama-sama Melioka menuju Kastil Angker. Beberapa hari kemudian, tepatnya tengah malam, kelompok itu mendekati lokasi. Ternyata tidak hanya mereka yang tertarik dengan quest itu, tapi juga para kesatria-kesatria lain. Segera Finis dan Melioka menghampiri, dan ternyata kelompok kesatria telah mengenali sang pahlawan nomor 1 di seluruh negeri. Setelah basa-basi, sindar-sindir, Finis mengajak Melioka untuk melihat-lihat sekitar sambil mengatur siasat. Jadi, Finis ingin semua kesatria dibuat tertidur lelap karena pagi dini hari ia akan berangkat sendiri ke Kastil Angker. Finis menegaskan bahwa ia tidak mau ada orang lain yang membantu, apalagi mengganggu. Pokoknya Finis ingin terkenal sendiri karena berhasil mendapatkan si wanita cantik. Beberapa waktu kemudian, semua berjalan sesuai rencana. Saat masuk ke dalam kastil, Finis segera menemukan Zlata yang benar cantik jelita hingga membuat jagoan kita terpana. Zlata hanya tersenyum sinis, mengatakan bahwa kematian Finis sudah dekat, sembari pergi menjauh, namun Finis mengabaikan dan terus mengejar sampai akhirnya makhluk ganas menyerang. Ternyata julukan pahlawan nomor 1 bukan hanya isapan jempol belaka, karena Finis nyaris mengalahkan makhluk singa berekor ular, atau untuk mempermudah saya sebut Chimera. Ketika berusaha merobek mulut ular, tiba-tiba racun mengenai wajah Finis, sehingga membuatnya hilang arah dan tak sengaja meruntuhkan kastil. Suara yang menggelegar membuat Melioka dan para kesatria bangun, lalu bergegas ke reruntuhan. Di sana, setelah beberapa saat melakukan pencarian, akhirnya Finis ditemukan. Namun anehnya, sang pahlawan mengaku semuanya gelap gulita, karena ya, ternyata racun dari Chimera tadi membuat Finis menjadi buta. Itu suatu musibah, karena orang-orang tidak bisa berharap kepada seorang pahlawan yang buta. Adegan berpindah menampilkan beberapa hari kemudian, tepatnya suatu malam, Yaga sedang meramu obat sebagai pengganti apel awet muda. Tiba-tiba Melioka datang menghampiri, menjelaskan tentang kondisi Finis, berharap Yaga mau membantu. Namun sangat disayangkan, Yaga sudah terlanjur sakit hati, dan lagi-lagi hinaan Melioka membuat Yaga marah, sehingga... Ya, Melioka pulang dengan tangan hampa, menemui Finis yang tengah meratapi kondisinya. Sang asisten itu menyampaikan bahwa jika bukan Yaga, tak ada lagi yang bisa menyembuhkan mata Finis. Hari-hari berikutnya adalah hari-hari yang penuh dengan kemelaratan, kemarahan, dan keputusasaan. Finis hanya meratapi nasib dan mengabaikan rakyatnya, sehingga rakyat pun tidak lagi memperdulikan Finis. Kondisi pun semakin parah dengan kepergian Melioka. Finis hanya makan dengan memungut dari sampah-sampah atau bahkan tidak makan sama sekali. Pada suatu malam, Yaga yang merasa kasihan datang memberikan makan, jadi sang tabib itu bukan tidak mau, tapi tidak bisa mengobati. Tanpa pahlawan, Belogori menjadi mudah diserang, dan malam itu penjahat pemburu budak melakukan serangan. Yaga dan beberapa warga diculik, sementara jagoan kita berusaha melakukan perlawanan. Namun sangat disayangkan, suatu serangan telak membuatnya tumbang.
Adegan berpindah menampilkan di suatu ruang kargo kapal di mana Yaga sedang mengkonsumsi makanan terakhir sementara jagoan kita masih dalam kondisi tak sadarkan diri. Setelah membangunkan Finis, Yaga menjelaskan bahwa mereka sudah berada di kapal selama 3 hari tanpa makanan kecuali dari Melioka. Ya, pria itu berhasil membujuk dan memperdaya kapten kapal sehingga bisa mendapatkan sedikit makanan dan kali ini adalah buah asing kuning dan bengkok yang biasanya kita sebut pisang. Selain itu, Melioka menunjukkan benda unik lainnya yang berhasil dicuri dari kru kapal. Ketika Melioka membersihkan, tiba-tiba benda itu mengeluarkan pasir sampai akhirnya membentuk suatu makhluk. Makhluk itu segera mengamuk dan menyerang siapapun, dan jagoan kita pun akhirnya bertindak, namun kebutaan membuatnya tak setangkas dulu sehingga mudah dikalahkan. Makhluk pasir kini benar-benar tak terkendali dan hendak menyerang tahanan kapal. Untungnya Melioka segera menggosok benda uniknya dan makhluk pasir pun tersedot ke dalam. Yaga marah karena Melioka tidak berpikir atau minimal cari tahu dulu tentang benda itu. Menurut Yaga, itu adalah lampu ajaib yang bisa mengabulkan permintaan. Namun alih-alih meminta pulang, Melioka malah meminta roti jahe dan segera seorang kru datang merampas kembali lampu ajaib itu. Beberapa waktu kemudian, Melioka turun dari geladak mengabarkan bahwa kapal akan segera berlabuh. Mereka tiba di wilayah timur, suatu negeri yang panas, penuh pasir, dan memiliki hukum yang sangat tegas. Ketiganya kemudian ditutupi kepalanya, dan sama seperti kalian, saya juga tidak paham mengapa kepala Finis yang buta juga ditutup. Pindah ke adegan selanjutnya, 3 jagoan kita terlihat berada di panggung dalam kondisi dirantai dan digantung seperti dagangan. Ya, memang demikianlah kenyataannya. Mereka dijual sebagai budak dan segera salah satu dari pembeli menghampiri karena tertarik dengan Yaga. Namun, setelah dilihat-lihat kembali, menurutnya Yaga agak tua dan ucapan tersebut berakibat fatal. Marah, si pembeli pun mencoba mencambuk Yaga. Beruntung seorang pria datang menghentikan dan tuannya si pria itu bersedia membeli Yaga serta Finis dan juga Melioka. Diketahui bahwa saudagar itu bernama Anarif. Terlihat semua warga senang kepadanya dan bahkan mengeluh-elukan nama beliau. Seekor unta bernama Jamal menjelaskan semua itu, termasuk memuji kecantikan Yaga serta memanggilnya gadis, sehingga membuat wanita itu tersipu malu. Ngomong-ngomong, kenapa ini onta bisa ngomong ya? Ya, menurut Jamal, seorang penyihir jahat mengutuk dan menempatkan rohnya di dalam unta dan menempatkan roh si unta di dalam tubuh Jamal, pria yang kini menjadi bawahan Anarif. Beberapa waktu kemudian, tibalah rombongan itu di kediaman Anarif, sebuah istana megah seperti dibangun dengan sihir. Jamal menyela, mengatakan bahwa itu kata-kata yang haram, dan kemudian mereka saling berkenalan, yang mana momen ini cukup bikin canggung. Tiba-tiba saja seekor kura-kura mendekat, yang segera diusir oleh Yaga. Namun Anarif menenangkan, mengatakan bahwa itu adalah ciptaannya yang ditugaskan mengantar minuman. Akhirnya semuanya dipersilahkan membersihkan diri. Beberapa waktu kemudian, semuanya sudah rapi dengan pakaian khas Timur Tengah. Mereka segera menuju meja di mana telah dihidangkan banyak sekali makanan. Namun ternyata itu hanyalah makanan pembuka karena segera kura-kura lain datang membawa makanan utama. Tak lama, Anarif muncul dan kelompok jagoan kita pun membicarakan tentang tujuan Anarif membeli mereka. Sangat mengejutkan, tujuan Anarif hanyalah untuk membebaskan para budak. Pria itu mengaku telah berada di negeri tersebut selama hampir 10 abad dan telah mengubah kaum barbar menjadi lebih modern. Ya, kini usia saudagar kaya itu telah mencapai 936 tahun, tapi ini semua bukan karena sihir, melainkan karena sains. Untuk menjelaskan lebih lanjut, Anarif mengajak mereka semua ke ruang penelitian, di mana Anarif menjelaskan tentang formula awet muda yang berasal dari salah satu ubur-ubur langka. Sains bisa membuat kehidupan menjadi mudah, yang mana akan mensejahterakan rakyat. Selain itu, sains juga dianggap sebagai suatu senjata untuk melawan dominasi penyihir, tidak perlu persembahan atau tumbal, cukup belajar.
Untuk Finis, Anarif telah mempersiapkan sesuatu, yaitu penemuan lama yang disebut mata elang. Dengan perangkat itu, kini Finis bisa kembali melihat, bahkan jauh lebih tajam. Tentu saja ini membuat Finis sangat bahagia, sampai-sampai hampir menyembah Anarif. Namun menurut Anarif, itu hanya dilakukan kepada penyihir. Penyihir, jika tidak lagi disembah, maka mereka akan menebar teror dengan menggunakan makhluk goib, dan lampu ajaib adalah salah satu ciptaan mereka. Ya, kini benda itu ada di tangan Anarif, dan membuat para jagoan kita bersiaga, tapi Anarif dengan santai menempatkan benda itu di suatu mesin lalu. Lagi-lagi ini adalah salah satu cara Anarif melawan penyihir. Anarif menjelaskan bahwa semua itu masih dalam proses pengembangan, tapi dia yakin pada akhirnya penemuan-penemuan ini akan sangat berguna bagi masyarakat. Malam harinya, semua pun beristirahat di Istana Megah dan Unta lagi-lagi merayu Yaga berharap wanita itu tidak buru-buru pergi, karena Anarif sedang menciptakan alat untuk menukar jiwa. Sementara itu, Finis mengagumi bintang yang telah berminggu-minggu tak ia lihat. Anarif datang menghampiri mereka, memberitahu bahwa kapal telah disiapkan di pelabuhan sehingga besok pagi-pagi sekali kelompok Finis bisa berangkat pulang. Tiba-tiba saja burung mekanik datang ke istana dan menabrak salah satu lampu. Menurut pengakuan Anarif, alat itu masih dalam tahap pengembangan yang berfungsi untuk mengantar pesan. Dan ya, burung itu juga mengantarkan pesan yang sayangnya adalah kabar buruk bahwa seekor makhluk buas telah datang dan menguasai wilayah padang pasir. Sehingga para warga mengharapkan pertolongan Anarif. Mendengar hal ini, Finis pun memutuskan untuk membantu. Meskipun Anarif melarang, tapi Finis bersikeras demi membalas budi. Malamnya saat semua terlelap, Yaga yang masih terjaga menyelinap masuk ke ruang kerja Anarif untuk mencuri obat awet muda. Sayangnya saat sedang mencari, pintu mesin Anarif terbuka dan segera menghisap Yaga. Ternyata semua itu hanya mimpi buruk. Yaga yang terbangun segera melancarkan niatnya, namun ketika menemukan botolnya, ternyata obat itu telah habis. Tak lama kemudian, Anarif memasuki ruangan untuk mengambil salah satu tabung berisi cairan biru. Pria itu merasa curiga dengan jam, dan ternyata Yaga bersembunyi di sana, mengaku sedang mempelajari tentang kimia. Keesokan paginya, Finis melihat Anarif dan pria unta sedang mendorong tuas. Anarif memperkenalkan kendaraan terbang paling mutakhir miliknya yang disebut dengan The Vortex. Kendaraan ini terinspirasi dari daun yang jatuh dan sayangnya hanya untuk satu kali perjalanan. Penasaran, jagoan kita bertanya tujuan dari menangkap monster-monster atau makhluk gelap. Anarif menjelaskan tujuannya hanyalah mempelajari sehingga mengetahui asal-muasal makhluk itu diciptakan. Tak lama kemudian, Melioka dan Yaga pun datang. Menurut Anarif, Melioka akan bertugas sebagai saksi yang akan menyebarkan keberhasilan Finis, sementara Yaga membantu karena dijanjikan ramuan awet muda, asalkan selalu mengawasi sang pahlawan keras kepala. Ketiganya pun diminta naik ke Vortex. Di dalam kendaraan itu sudah ada Jamal, dan masing-masing dari mereka dipasangi sabuk pengaman oleh pria unta, kecuali Finis. Tentu saja ini adalah pengalaman pertama mereka, dan ketika sedang asyik berbincang, beberapa waktu kemudian, Vortex pun mendarat dan mereka kini harus berjalan mengikuti jejak misterius yang mengarah ke gua dengan sebuah camp di dekatnya dan mayat. Finis telah bersiap dengan armor dan senjata yang sebelumnya telah dimodifikasi oleh Anarif sehingga menjadi lebih canggih. Kini mereka pun mempersiapkan kotak pengurung yang ternyata bisa menjadi lebih besar. Setelah menjelaskan tutorialnya kepada Melioka, kepada Yaga, Finis pun menyelinap masuk ke dalam gua, dan dari dalam kegelapan tersebut datanglah sebuah serangan yang tak terelakkan. Tak lama kemudian, senjata Finis menancap pada pohon di luar gua dan Finis pun menyusul, lalu diikuti oleh makhluk ganas yang ternyata adalah Chimera. Sangat disayangkan, kotak pengurung tidak berfungsi, dan saat Chimera hendak memangsa Finis, tiba-tiba saja kotak terbuka dan muncul sulur-sulur yang menjerat Chimera, lalu mengurungnya di dalam kotak.
Ya, misi berhasil, meskipun Finis tidak menyelesaikannya seorang diri. Karena The Vortex hanya untuk satu kali perjalanan, maka kelompok Finis pun kembali ke kota dengan berjalan kaki. Jamal sempat tumbang karena tak mampu menarik kotak saat menanjak, sehingga Finis pun terpaksa menggantikan. Beberapa hari kemudian, tepatnya malam, Finis dan teman-teman merasakan minuman baru yang disebut kopi, yang mana menurut Jamal, minuman itu tidak hanya berkhasiat untuk memberikan kehangatan, tapi juga menghilangkan kantuk dan cocok untuk diet. Tapi sayangnya tak ada satupun dari mereka yang menikmati. Beberapa waktu kemudian, di tengah malam, Finis terbangun akibat nyanyian yang tidak asing, jadi dia pun segera mendekati kotak. Finis mengingat bahwa ini adalah suara Zlata. Finis pun nekat membuka kotak dan ternyata benar adanya, yang ada di dalam sana adalah Zlata. Finis tidak peduli meskipun Zlata adalah Chimera, karena yang terpenting adalah mendengarkan penjelasannya. Mengetahui hal ini, para rekan datang menghentikan Finis karena selain berbahaya, tindakan Finis akan membuat mereka tidak mendapatkan bayaran, dan karena Finis masih keras kepala, jadi tak ada cara selain mengurung Finis di dalam kotak. Sementara Zlata yang hanya bisa menyaksikan semua ini menegaskan bahwa ada kutukan pada dirinya, yaitu jika tersentuh oleh laki-laki, Zlata akan berubah menjadi Chimera dan akan kehilangan kendali atas tubuhnya. Banyak kesatria dan pahlawan datang menjanjikan keselamatan, tapi semua berakhir dengan dimakan. Namun Finis tetap optimis karena mereka akan menuju ke tempat tinggal seorang ilmuwan baik yang bisa menolong Zlata. Sementara itu, si ilmuwan sendiri menangkap salah satu warga yang memelihara kucing ajaib. Saya katakan ajaib karena ekornya yang mengeluarkan cahaya. Anarif menegaskan, mungkin saat ini kucing itu berguna sebagai penerangan, tapi tidak ada yang tahu beberapa tahun lagi, mungkin kucing tersebut akan membawa kehancuran. Pagi harinya, Melioka mencoba menyapa, tapi Finis tidak menggubris karena menganggapnya pengkhianat. Kelompok terus melanjutkan perjalanan hingga kini mereka sudah hampir tiba. Sempat roda kereta melintas di lubang, sehingga menimbulkan guncangan yang mengakibatkan adegan FTV terjadi. Eits, ingat, tidak boleh ada sentuhan atau Chimera akan bangkit. Adegan berpindah menampilkan Anarif yang melakukan eksperimen pada robot kura-kuranya, namun entah kenapa tidak mau berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga membuat ilmuwan itu marah. Anarif pun kemudian beralih ke penutup kepala Melioka yang sebelumnya dihidupkan oleh Yaga dan menggunakan mesinnya untuk menyedot kekuatan makhluk itu. Anarif menggunakan cairan dari penutup kepala itu untuk diisi ke dalam robot kura-kura sehingga robot itu pun hidup. Kini terungkap sudah kelicikan Anarif. Dia mengumpulkan energi makhluk-makhluk gelap untuk dijadikan sumber energi robot-robot ciptaannya. Karena Yaga dan Melioka telah mengetahui rahasia ini, maka mereka akan dibungkam. Yaga segera melarikan diri ke Finis dan juga Zlata, yang mana Zlata mengatakan bahwa dia telah mengetahui hal ini. Jadi sebenarnya Anarif adalah penyihir gagal yang telah lama memburunya. Anarif pun datang menyatakan kekecewaannya atas kerjasama mereka yang harus berakhir. Para pasukan datang bersama kura-kura, tentunya Finis tidak gentar dan yakin akan menang, namun semuanya tertangkap kecuali Melioka yang berkhianat. Jamal mencoba mengendalikan pria unta karena seharusnya dia mematuhi Jamal, namun pria itu malah menebas leher Jamal dan terungkaplah bahwa Jamal sebenarnya adalah robot, sementara pria itu hanyalah pria biasa yang diperintahkan oleh Anarif bertingkah seperti unta demi memperdaya Jamal. Melioka kini menjadi pelayan Anarif, dan kemudian Anarif menjelaskan tujuan utamanya yaitu mengumpulkan seluruh energi dari makhluk magis untuk menghidupkan sesuatu yang lebih besar. Tentunya akan memakan waktu lama mengumpulkan semua energi itu, tapi jika berhasil mengambil energi Zlata, itu sudah lebih dari cukup. Segera mesin penghisap energi dikeluarkan, dan di saat-saat terakhir Zlata mengungkapkan bahwa Finislah satu-satunya pahlawan yang mengetahui rahasianya dan tetap bertekad menolong meski mengetahui Zlata adalah monster. Mesin pun mulai menghisap dan segala usaha Finis gagal sampai akhirnya
Anarif yang kesal memerintahkan seluruh prajuritnya untuk mengejar kelompok Finis. Tentunya inilah yang dinantikan, momen di mana Finis beraksi sebagai pahlawan. Sementara itu, Yaga dan Jamal juga dikepung oleh si pria unta. Tak ada cara lain, Yaga pun mengeluarkan kemampuan sihirnya, mengubah biji-bijian menjadi semangka dan melemparkan ke arah para prajurit. Ini membuat Finis kesal karena seharusnya dia yang beraksi. Di dalam istana, Anarif mengajak Melioka menuju ruang bawah tanah untuk mengaktifkan mesin terkuatnya. Memang robot kura-kura raksasa itu belum sepenuhnya selesai, tapi Anarif tak bisa membiarkan Finis kabur karena khawatir penelitiannya diketahui dunia. Dan ya, segera bom kura-kura pun dilontarkan. Tiba-tiba Finis mendapatkan ide brilian dan membutuhkan bantuan Yaga serta Jamal untuk naik ke bukit. Dari balik bukit, robot raksasa muncul dan ternyata diketahui bahwa Yaga dan Jamal dijadikan umpan. Tak lama, Anarif mengeluarkan mesin penghisapnya untuk mengambil energi dari Jamal. Tentu saja Yaga tak tinggal diam, sehingga menggunakan biji semangka terakhir, dan dengan ini identitasnya sebagai penyihir pun terungkap. Jadi kini, energi magis Yaga lah yang dihisap. Untungnya Melioka sadar dan segera menghentikan Anarif, dan ya, Melioka akhirnya ditendang keluar. Di sisi lain, jagoan kita mulai menaiki robot raksasa, melancarkan serangan dengan harapan robot itu hancur. Sayangnya, satu serangan membuat mata elang Finis jatuh, jadi kini jagoan kita kembali buta. Pindah ke Yaga yang kini wujudnya kembali tua, akibat energi magisnya sudah terhisap. Tak punya waktu untuk mengeluh, jagoan kita meminta bantuan Yaga dan Jamal untuk mengarahkan. Melioka dan bahkan Chimera juga ikut membantu dalam upaya terakhir ini, sehingga kura-kura raksasa pun berhasil dijatuhkan. Полный вперед. Anarif yang masih selamat mencoba melarikan diri menggunakan sayap buatan. Sayangnya dalam urusan terbang, Anarif selalu berakhir sial dan itu juga termasuk hari ini. Di sisi lain, tokoh utama kita terhimpit robot raksasa sehingga semua pun berduka, termasuk Zlata. Namun suatu keajaiban terjadi, air mata Zlata tidak hanya membangkitkan Finis, tapi juga menyembuhkan matanya. Finis menegaskan bahwa dirinya tidak akan mati sebelum menemukan pertempuran terepik. Dia masih Finis yang dulu, Finis yang narsis dan menyebalkan. Tokoh utama kita masih teguh dengan perasaan cintanya kepada Zlata, sehingga mengajak wanita itu ikut dan bersama-sama mereka akan mencari penyihir yang mampu membebaskan Zlata dari kutukan. Sayangnya Zlata menolak karena kutukan tersebut adalah menjadi manusia. Jadi wujud asli Zlata adalah Chimera yang dikutuk menjadi manusia dengan tujuan menggoda agar bisa memangsa para Satria. Finis sangat terkejut, tapi anehnya tetap menerima dan mereka pun, mohon maaf, tidak bisa saya tampilkan. Sementara itu, Yaga memeriksa puing-puing dan akhirnya menemukan ramuan awet muda milik Anarif. Ketika diminum, sama sekali tidak ada reaksi, menandakan ramuan tersebut juga salah satu kebohongan sang saudagar penipu. Namun, Jamal tidak mempermasalahkan wajah Yaga karena kecantikan sejati selalu terpancar dari hati. Film pun ditutup dengan menampilkan kelompok Finis kembali ke Belogori dan disambut oleh para warga karena berhasil memulangkan orang-orang yang sebelumnya diculik. Walaupun sebenarnya Anarif lah yang membebaskan mereka.
Kali ini Finis tidak egois, dia mengakui bahwa keberhasilannya berkat bantuan rekan-rekan seperjuangan Melioka, Yaga, dan juga Jamal, sehingga menyarankan agar mengadakan perayaan untuk mereka. Masalahnya, mereka tidak mungkin melempar unta, jadi untuk itu, para warga dipersilahkan melempar Finis. Belum tamat, karena masih ada adegan mid-credit yang menampilkan Yaga sedang mempelajari sihir untuk mengubah wujud Jamal ke wujud manusia. Dalam prosesnya, Yaga malah menemukan suatu kisah kutukan sehingga bergegas ke kediaman Finis. Di sana Yaga menjelaskan bahwa ternyata Zlata telah keliru, bukan Chimera yang dikutuk menjadi manusia, tapi sebaliknya Zlata dikutuk menjadi Chimera. Dan wanita itu tidak tahu karena telah diperdaya. Ini menandakan bahwa ada cara untuk menghapus kutukan tersebut, jadi tunggu apa lagi? Finis mengajak semuanya bersiap untuk petualangan baru yang mana diharapkan jauh lebih seru dan lebih menantang. Dan tamat. Film ini bukan sekadar spin-off dari semesta The Last Bogatyr, melainkan juga prequel yang menghadirkan sisi lain Belogori sebelum kedatangan Ivan. Di sini, penonton diajak menyelami perjalanan Finis, sang Bright Falcon, yang awalnya tampil sebagai pahlawan sombong, narsis, dan haus ketenaran. Ia rela mengejar quest berbahaya demi citra, bahkan menolak membantu tugas kecil karena takut menurunkan gengsi. Sikap ini akhirnya menyeretnya ke dalam tragedi, ketika racun Chimera membuatnya buta dan membuat rakyat kehilangan harapan padanya. Melalui titik jatuh itu, film menekankan pesan penting. Kepahlawanan sejati tidak lahir dari sorakan massa, melainkan dari keberanian menerima kelemahan dan dukungan orang lain. Perjalanan Finis bersama Melioka dan Yaga menunjukkan bahwa seorang pahlawan sejati tidak pernah berdiri sendirian. Justru saat ia mengakui bahwa kemenangan berkat kerjasama, Finis tumbuh menjadi sosok yang lebih dewasa. Moral yang ditanamkan jelas, keangkuhan hanya menjerumuskan, sementara kerendahan hati dan persahabatan membuka jalan menuju kebangkitan. Ceritanya juga menyingkap dilema antara sains dan sihir melalui tokoh Anarif, seorang ilmuwan yang awalnya tampak mulia, namun ternyata menggunakan ilmu pengetahuan demi menguasai dunia. Konfliknya memberi peringatan bahwa ilmu tanpa moral akan berbalik menjadi alat penindasan. Pesan ini selaras dengan kritik sosial yang lebih luas, bahwa kemajuan seharusnya digunakan untuk membebaskan, bukan menguasai. Di sisi lain, subplot cerita Finis dan Zlata membawa lapisan emosional yang menyentuh. Meski Zlata setengah monster, Finis tetap melihat sisi manusiawinya yang mengajarkan bahwa cinta sejati berani menerima sisi gelap orang yang kita cintai, bahkan ketika kebenarannya lebih rumit daripada dugaan awal. Dari segi estetika, film tetap menampilkan humor khas Rusia yang ringan, dipadukan dengan efek visual fantasi yang penuh warna, setting negeri timur, eksperimen ilmiah, hingga pertarungan melawan robot kura-kura raksasa, memberi variasi baru yang memperluas semesta Belogori. Jika dibandingkan dengan trilogi utama, Finis memang lebih fokus pada satu karakter, namun justru disitulah kekuatannya. Penonton bisa lebih intim melihat perkembangan tokoh utama dari sosok narsis menjadi pahlawan yang mau berbagi panggung. Pada akhirnya, keberhasilan film ini di box office Rusia, meski ada kritik tentang alurnya yang sederhana, menunjukkan bahwa dongeng klasik masih bisa relevan bila dikemas ulang dengan cara modern. Film ini tidak hanya menyuguhkan aksi dan komedi, tetapi juga menyampaikan pelajaran mendalam. Kepahlawanan bukan warisan darah, melainkan pilihan. Cinta bukan soal penampilan, melainkan penerimaan. Dan pengetahuan sejati bukan alat penindasan, melainkan kunci pembebasan. Penutupnya yang penuh optimisme menegaskan bahwa meski jatuh berkali-kali, seorang pahlawan sejati akan selalu bangkit untuk petualangan baru. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, atau merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu, bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!